Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Dengan saya, Rudi Oktrianto, sebagai RN di GK Invest Cabang Semarang. Pada siang ini, uh, kita akan memberikan edukasi mengenai cara cepat mempelajari candlestick dengan mudah dan akurat. Nah, ini kalau kita melihat dari judulnya, memang sengaja saya ingin mengupas mengenai candlestick. Nah, ini bagi Anda yang para trader yang mungkin dalam bertransaksi suka memakai candlestick. Nah, ini mungkin kita bisa melihat lah ya, melihat mengenai candlestick mana nih yang sekiranya bisa digunakan untuk menganalisa. Karena cuman berbekal candlestick saja kita pun bisa gunakan untuk menganalisa. Jadi tidak harus memakai indikator atau mungkin yang eee, price action atau mungkin supply and demand atau mungkin Fibonacci dan lain sebagainya. Nah, untuk candlestick sendiri kalau sudah berpoloset candlestick sendiri itu pun juga bisa kita gunakan untuk eee, menganalisa atau memprediksi suatu instrumen tertentu. Nah, seperti itu. Cuman akan lebih bagus lagi kalau mungkin dikombinasi dengan yang lainnya. Nah, lebih lebih bukan sempurna sih ya, mungkin lebih akurasinya lebih tinggi lagi jika mungkin dikombinasikan dengan kayak semacam Fibonacci, pattern, atau pola grafik, ataupun dengan indikator. Nah, itu akan lebih oke lagi. Tapi khusus yang ini, kita akan belajar mengenai, candlestick yang mungkin saat ini mungkin kita sering melihat pergerakan market melalui candlestick, tapi kadang ada juga yang kita nggak tahu nih, ini candlestick apa, ini bentuknya apa. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan, eee, belajar banyak mengenai candlestick. Oh ya, ini kita bagi 2 sesi ya. Jadi untuk sesi yang pertama untuk hari ini, untuk minggu depan sesi yang, kedua, nanti ada sesi yang kedua. Soalnya bagian-bagian dari candlestick ini banyak sekali. Tapi yang perlu kita pelajari di sini yang benar-benar yang mudah kita pahami, mudah kita ingat-ingat, dan sering ada di perjalanan sebuah pergerakan instrumen market. Entah itu di emas, entah itu di forex atau di saham, itu sering kita jumpai. Nah, itu yang akan kita pelajari di situ. Nah, berbicara mengenai candlestick, namanya juga candlestick ya. Jadi candlestick ini bermula dari seorang pengusaha beras yang itu di tahun 1700-an lah ya, 1700-an yang cukup terkenal yang memprediksi pergerakan harga beras. Jadi waktu itu dia menggunakan untuk memprediksi pergerakan harga beras atau untuk menganalisa lah ya, menganalisa pergerakan harga beras pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu memang harga memang belum belum terbentuk seperti sekarang lah ya. Dulu masih ya begitulah yang mungkin karena zaman masih belum belum maju dan mungkin dari beberapa orang yang mempunyai kemampuan yang lebih. Nah, seperti seorang pengusaha ini dia menciptakan kayak semacam candlestick untuk memprediksi harga beras di Jepang. Nah, seperti itu. Dan berkembang seiring perkembangan zaman, candlestick-candlestick ini berubah. Maksudnya mengalami pengembangan dari kita bisa mengenal candlestick untuk balik kemungkinan untuk sinyal berbalik arah ataupun bentuk candlestick yang sideways atau mungkin yang trend. Nah, itu kita bisa
mengenal sampai, saat ini, gitu. Jadi sejarahnya candlestick itu berawal dari, seorang pengusaha beras lah ya, digunakan untuk memprediksi pergerakan harga beras pada saat itu di abad 17, abad 17 masih udah cukup lama sekali lah ya candlestick ini. Nah, yang perlu kita pahami dari candlestick ini, yaitu kita harus memahami, eee, mana candle naik, mana candle turun. Untuk masalah warna sih, kalau menurut saya bebas ya. Kita bisa memilih warna, merah, apa namanya, merah biru, atau mungkin kita bisa memilih warna merah hijau, hitam putih, dan lain sebagainya. Jadi, masalah warna itu bebas. Yang perlu kita ketahui adalah, mana yang termasuk candle naik, mana yang termasuk candle turun. Yang terpenting itu di situ. Kemudian kalau saya rangkum dari, beberapa pengalaman, berdasarkan pengalaman saya untuk ketika, apa namanya, mengamati sebuah candlestick. Jadi ada 3 hal nih, 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita membaca, sebuah candlestick. Misalnya nih kita menganalisa hanya menggunakan candlestick. Nah, tidak ada tambahan indikator atau tambahan, apa namanya, support and resistance atau Fibonacci, tidak ada, cuman candlestick. Jadi yang perlu kita pahami kalau misalnya Anda tertarik untuk bertransaksi, tertarik untuk menganalisa hanya menggunakan candlestick, kalau saya rangkum ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ukuran candlestick saat ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya. Nah, itu cukup penting sekali. Maksudnya ukurannya itu badannya lah ya, bodinya. Bodinya itu lebih, eee, besar dari candle sebelumnya atau lebih kecil dari candle sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Dari situ pun kita bisa mencermati, oh kalau misalnya bodinya naik misalnya, misalnya candlestick naik misalnya, candlestick naik bodinya lebar sekali. Oh ini berarti buyer sedang mendominasi nih. Berarti candle berikutnya kemungkinan buyer akan, melanjutkan, dominasinya. Nah, ataupun bodinya, biris turun. Oh berarti candle berikutnya kemungkinan seller akan, mendominasi untuk pergerakan harga turun misalnya atau ya turun lah ya, turun. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama, yaitu bodi dari candlestick saat ini. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah perubahan ukuran tersebut juga memiliki dampak yang berarti. Nah, itu juga perlu kita lihat. Ketika ada perubahan, candlestick saat ini dengan candlestick sebelumnya, itu apakah berdampak market meneruskan arahnya atau market melakukan pembalikan arah. Nah, itu yang perlu kita cermati di situ. Kalau misalnya dari tren turun nih, misalnya katakanlah mungkin ada kita pakai time frame 4 jam misalnya, kemudian ada 3 candle turun semuanya. Nah, turun semuanya, begitu kita lihat candle keempat, ini kok jadinya kok naik misalnya. Wah, ini naik berarti bullish sudah mulai masuk nih. Nah, begitu bullish sudah masuk, candle berikutnya kita juga kalau setelah kita lihat candle sebelumnya mungkin sudah bullish masuk, nah mungkin di candle berikutnya kita bisa ambil posisi buy. Nah, ketika kita ngambil posisi tersebut, Anda juga perlu, melihat untuk batasan stop loss. Jadi stop loss-nya biasanya saya menggunakan yang harga yang, terendah lah ya, harga terendah itu gunakan untuk stop kalau misalnya saya buy. Nah, seperti itu. Jadi, apakah perubahan ukuran tersebut juga memiliki dampak yang berarti? Nah, kita bisa melihat dari bodinya ya, bodinya candlestick itu lebih besar atau lebih kecil dari candle sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan dalam kita membaca sebuah candlestick yaitu apakah perubahan yang terjadi ketika sesi perdagangan tidak aktif. Nah, misalnya
Yang sering kita jumpai biasanya doji ya, doji di sesi perdagangan Asia biasanya sering sering kita jumpai karena di perdagangan Asia itu, buyer sama seller juga volume transaksinya lagi sedikit lagi sedikit. Nah, kalau misalnya lagi sedikit itu sering terjadi doji, kadang juga ada hammer, engulfing kalau misalnya ada berita baru terjadi engulfing, nah seperti itu. Jadi, eee, perubahan yang terjadi ketika sesi perdagangan interaktif itu seperti apa nih? Nah, misalnya pada perdagangan Asia, misalnya Euro USD misalnya, bentuk candlenya mungkin biasanya lebih kecil-kecil. Nah, karena perdagangannya atau volume transaksinya lagi sedikit. Nah, mungkin kalau misalnya bagi Anda yang pecinta scalping mungkin bisa dimanfaatkan ya dengan keadaan market lagi volume transaksinya sedikit, bodinya candlestick juga kecil-kecil, mungkin bisa digunakan untuk scalping. Dikit-dikit profit keluar, seperti itu. Nah, itu juga, eee, 3 yang perlu kita perhatikan yaitu, ukurannya, candlestick lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya, kemudian dampak yang berarti juga perlu kita cek, perubahan dari candlestick ini apakah memiliki dampak yang berarti. Terus yang ketiga, apakah perubahan yang terjadi ketika sesi perdagangan tidak aktif seperti di Asia, gitu. Nah, di dalam kita melihat candlestick, kita akan melihat ada 4 elemen ya, kalau saya simpulkan ada 4 elemen dasar yang mungkin saya lihat di slide-nya itu, ada 4 elemen dasar. Yang pertama itu biasanya kita lihat ukuran dari badan candlestick. Nah, ukurannya itu kalau saya tarik arsirannya yang real body itu ya, real body itu yang up itu warnanya biru, sorry, yang warnanya hijau up, yang down itu warnanya merah. Nah, itu yang perlu kita lihat nih bodinya nih, apakah bodinya kecil atau bodinya dia lebar seperti engulfing. Nah, seperti itu yang perlu kita perhatikan yang pertama biasanya badannya. Badannya gimana nih? Kalau misalnya badannya kecil atau bahkan mungkin kayak semacam garis misalnya, cuman garis tapi ekornya panjang-panjang misalnya, oh ini berarti lagi ada, volume tarik-menarik antara buyer dengan seller. Nah, seperti itu. Jadi, 4 elemen candlestick, yang pertama ukurannya yang perlu kita lihat, yang kedua ukuran panjang ekor atau sumbu lah ya, ekor atau sumbu. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, itu perbandingan atau rasio panjang badannya dengan sumbu candlestick, ekornya maksudnya, ekor atau sumbu ya, ekor candlestick, itu juga perlu kita perhatikan. Jadi perbandingan kalau misalnya badannya lebih lebar daripada sumbunya, seperti yang tampilan gambar ini kan badannya kan agak lebar nih, tapi ekornya kecil. Nah, berarti ini berarti full, candle ini terbentuk misalnya yang warnanya hijau, candle ini terbentuk berarti, buyer lagi mendominasi ini. Nah, gitu. Atau yang warnanya merah, berarti, oh ini seller lagi mendominasi, karena marketnya turun dan bodinya cukup lebar, ekornya kecil. Nah, berarti kalau misalnya, seller lagi mendominasi ya mungkin candle berikutnya kita bisa ambil ancang-ancang untuk open posisi sell, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya bodinya, cukup, lebar, lebar ini dalam arti panjang lah ya, panjang. Kalau misalnya ukuran badannya itu panjang, nah ini berarti, buyer lagi mendominasi. Nah, kita mungkin bisa, follow trend lah ya, kita bisa mengikuti arah atau tren. Kemudian 4 elemen dasar lainnya yang nomor 4 itu adalah posisi badan candlestick. Nah, posisi badan candlestick ini juga, perlu kita cermati. Selain, ukurannya, jadi beda ya ukuran sama posisi ya. Ukuran, badan candlestick, kemudian ukuran ekor, kemudian perbandingan antara panjang bodinya atau badannya dengan sumbunya atau dengan ekornya. Nah, itu perlu kita lihat. Jadi kalau, ekornya kecil tapi bodinya gede, nah itu berarti cukup kuat sekali. Tapi kalau
bodinya kecil, ekornya panjang misalnya. Oh, ini berarti pergerakannya sudah mulai melemah nih, kemungkinan dia berbalik arah. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Dan yang keempat nih posisinya nih. Nah, posisi badan. Maksudnya posisi badan itu kadang posisinya bisa di atas, dia bisa di bawah. Kayak membentuk hammer itu kan berarti bodinya kan dia kan di atas tuh. Itu. Kemudian inverted hammer dia juga di bawah bodinya. Nah, itu posisi badan candlestick juga dilihat apakah di tengah-tengah ataukah di atas atau di bawah. Gitu. Jadi untuk kita bisa lihat ukuran posisi bodinya nih dan kita juga melihat panjang atau pendek ekornya. Kalau misalnya ekornya panjang berarti oh ini berarti perlawanan buyer atau seller itu cukup kuat sekali. Kemungkinan market akan berbalik arah, berpotensi untuk berbalik arah. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk melakukan open posisi. Tapi kalau letak posisi badannya itu berada di tengah-tengah kayak doji lah ya. Doji kan cuman garis, tapi ini ada bodinya misalnya nih. Nah, ada bodinya nih, berarti apa namanya buyer sama seller ini lagi seimbang perlawanannya. Jadi membuat body candlestick ini eh, kecil ya, kecil atau mungkin bahkan cuman garis. Nah, cuman semacam tanda apa ya, tanda plus lah ya, tanda plus atau tanda tambah. Nah, itu oh ini berarti perlawanan buyer dengan seller ini cukup kuat sekali. Jadi apa, candle berikutnya mungkin market akan cenderung lebih sideways atau stagnan. Nah, itu yang perlu kita cermati posisi bodinya ya kalau di tengah-tengah. Dan itu bisa kita gunakan untuk menganalisa kalau misalnya apa namanya, jika terjadi pembalikan arah atau perubahan tren atau mungkin melanjutkan tren. Nah, jadi kita tahu. Jadi cuman hanya menggunakan candlestick, kita bisa melihat pergerakan harga ini mau naik atau mau turun, atau dia mau sideways. Nah, itu bisa kita gunakan dengan hanya menggunakan candlestick, seperti itu. Nah, eee, kita langsung untuk melihat dari macam-macam candlestick. Ini kalau kita lihat yang, spinning top. Kalau kita lihat yang spinning top ini kan, bodinya kecil, jadi dia letaknya di tengah. Nah, ini letak atau posisi badan juga perlu kita lihat. Nah, ini posisinya di tengah berarti dia, spinning top. Jadi kalau misalnya kita menjumpai candle ini, kita sering lah ya ketika melihat grafik bentuk candlestick, terus bodinya seperti ini, seperti spinning top ini, saya rasa kita sering 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 melihat lah ya, sering melihat. Entah itu Anda menggunakan time frame harian, Anda menggunakan time frame H1, 1 jam atau 4 jam, sering melihat yang namanya nih spinning top. Jadi bodinya kecil dan hal ini menunjukkan, kekuatan buyer sama seller yang sama-sama kuat, yang biasanya, menunjukkan adanya pembalikan arah. Jadi misalnya sebelum spinning top ini terbentuk biasanya misalnya marketnya tren naik nih, oh tren naik, tren naik. Kemudian kita menjumpai spinning top. Oh ada spinning top, bodinya di tengah, kecil, ukuran ekor dengan ekor atas, ekor bawahnya juga ukurannya juga hampir sama, nggak harus sama persis ya, hampir sama. Ini kemungkinan akan market berbalik arah. Nah, seperti itu kita bisa gunakan untuk menganalisa tanda-tanda kalau market misalnya mau berbalik arah. Ini salah satunya biasanya ada spinning top. Entah itu Anda menggunakan di time frame 1 jam atau Anda menggunakan di time frame 4 jam atau di H1. Itu biasanya sering kita jumpai yang namanya ini apa namanya spinning top. Kemudian bentuk candlestick yang lainnya ini ada namanya doji. Doji itu lebih ke tanda plus ya. Misalnya bodinya di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah dia tanda plus atau tanda plusnya di atas letaknya.
bodinya garisnya di atas. Oh, ini berarti doji, dragonfly doji atau gravestone doji, letaknya di bawah. Atau cuma tanda tanda garis saja itu juga ada. Biasanya kalau tanda garis itu market pas, mau tutup ya biasanya, mau tutup, volume transaksi kecil, dan market cenderung berhenti. Nah, biasanya tuh terjadinya menjelang tahun baru atau menjelang hari Natal biasanya. Nah, itu banyak, pelaku pasar sudah mulai meninggalkan bursa atau sudah tidak bertransaksi, tidak ada volume transaksi, itu cuman bentuknya, for price doji gitu aja sih. Nah, tapi dari bentuk doji ini, saya rasa kita sering lah ya menemukan bentuk seperti ini, yang tanda garisnya di tengah atau tanda garisnya di atas atau di bawah itu sering kita jumpai. Saya yakin Anda juga sering, melihat tampilan bentuk candlestick ini yang namanya doji ini sering dan gampang untuk diidentifikasi, cukup gampang sekali karena gambarnya juga, oh, tandanya plus ini, tanda tambah misalnya plus, atau bodinya di bawah dan bodinya di atas, cuman garis, itu sering kita jumpai. Dan hal ini menunjukkan, kalau misalnya ada market turun, misalnya tren turun nih, kemudian kita melihat ada doji. Oh, ada doji, berarti ini buyer sama seller, sama-sama kuat, tidak ada yang mendominasi. Karena bodinya, cuman garis. Kenapa kok garis? Karena harga pembukaan itu hampir sama dengan harga penutupan, bahkan mungkin sama persis. Itu jadi bentuk, tanda plus lah ya, tanda plus, tanda tambah. Nah itu biasanya, buyer sama seller sama-sama mendominasi, tidak ada yang kuat, sama-sama kuat lah ya, sama-sama kuat, dan biasanya ini menunjukkan pembalikan arah. Nah itu, jadi kalau misalnya, oh, ketemu doji ini kayaknya mau pembalikan arah nih. Time frame yang biasanya saya gunakan itu biasanya 4 jam. Nah ini cukup penting sekali, tanpa indikator kita bisa melihat market, oh, ini market berbalik arah nih, karena apa? Ada doji. Nah gitu kan. Sekarang kita jadi mengenal kan, eee selain spinning top tadi, ini doji pun juga merupakan ciri dari buyer sama seller. Jadi kita melihat psikologis buyer sama seller itu dari pembentukan candlestick. Nah, oh, tanda plus doji berarti ini sama-sama kuat dan kemungkinan biasanya market berbalik arah. Nah, ini sering kita coba, tapi time frame-nya jangan time frame H1. Kalau H1 sering, banyak sekali mungkin ya doji H1. Ya mungkin kita lihatnya H4 atau harian. Nah, itu yang biasa saya lakukan, biasanya saya lihatnya ke H4. Oh, H4 ada doji, berarti ini sama kuat dan kemungkinan market berbalik arah. Nah, itu bisa Anda manfaatkan hal itu. Kemudian selain doji, kalau yang ini namanya Marubozu. Marubozu ini jarang lah ya, jarang kita temui. Tapi kalau misalnya suatu saat Anda melihat ada bentuk candlestick seperti ini, nah ini biasanya menunjukkan market juga sama sih, berbalik arah ya. Karena ini menunjukkan, eee, biasanya juga, oh, sorry, ini kalau misalnya letaknya di tren misalnya tren naik, kemudian 2 candle katakanlah, 2 candle tren naik misalnya, 2 candle naik, kemudian ada Marubozu ini, oh, ini berarti buyer lagi mendominasi. Nah gitu, oh, berarti buyer masih mendominasi. Ini biasanya akan ada penerusan, tren. Jadi kita, kalau misalnya kita mau, biasanya kan kalau orang melihat market naik-naik langsung sell biasanya. Oh, nih udah di atas nih, sell. Nah, kita lihat dulu candlestick-nya. Kalau misalnya ketemu candle seperti ini, Marubozu, wah, ini berarti trend naiknya cukup kuat. Jadi kita jangan ngambil posisi untuk pembalikan arah, maksudnya seperti itu. Jadi, biasanya akan meneruskan tren. Begitupun dengan, eee, kalau misalnya marketnya turun, lagi ada rally turun nih, ketemu Marubozu, oh, ini berarti kuat sekali nih, seller lagi mendominasi.
Nah, kenapa kok bentuknya bentuk, balok gitu ya, balok. Nah, bentuknya kok bisa balok seperti Pak ya, nggak ada ekornya sedikit pun misalnya. Nah, biasanya kan ada pertanyaan seperti itu. Kok bentuknya kotak banget dan tidak ada ekor sedikit pun. Kenapa bisa seperti itu? Karena bentuk dari, misalnya tren yang turun nih, yang apa, black misalnya turun, yang white naik misalnya ya. Misalnya yang black turun, berarti ketika pembukaan candle itu harganya harga pembukaan sama dengan harga tertinggi. Begitupun ketika dia marketnya turun atau biris lah ya, biris turun, kenapa kok bawahnya juga tidak ada ekornya? Nah, karena penutupan candle tersebut itu harganya penutupan sama dengan harga terendah. Sama persis maksudnya, sama persis ya, mungkin beda tipis lah ya. Sama persis. Jadi tidak ada ekor sedikit pun. Bentuknya full full body lah ya, full full body lah ya, bodinya full. Begitupun dengan weight Morbosu, misalnya yang weight ini naik misalnya. Naik berarti pembukaannya di bawah. Pembukaannya harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Kemudian naik, sorry, harga pembukaan sama dengan harga terendah maksudnya, harga terendah. Nah, jadi tidak ada ekor. Kalau ada ekor sedikit berarti harga terendahnya lebih rendah dari harga pembukaan. Kemudian dia naik dan penutupannya itu harganya sama dengan harga tertinggi. Jadi full body tidak ada celah untuk membentuk ekor sedikit pun. Ya mungkin ada tapi kecil ya. Ya mungkin kita kasih toleransinya kecil. Tapi kalau lebih sempurna lagi, Anda kalau melihatnya yang sama persis harganya. Itu biasanya terjadi di crude oil biasanya. Di minyak biasanya sering. Bukan sering. Pernah saya jumpai bentuk candle ini, Morbosu. Soalnya kan kalau di crude oil kan spreadnya kan selain spreadnya fix juga marketnya kan apa namanya cenderungnya mungkin kadang trennya naik kencang banget, kadang turunnya juga cukup lumayan banyak sekali, turunnya cukup tajam sekali. Nah itu biasanya saya coba di ini di crude oil yang Morbosu. Kalau di emas ya jarang sih ya, pernah terjadi tapi jarang untuk yang di SAUSD. Apalagi euro, apalagi pound sterling itu jarang terbentuk seperti ini. Gitu. Itu Morbosu juga kita lihat oh ini meneruskan tren nih. Nah, gitu. Kemudian, nah ini untuk yang perlu kita lihat, yang sering kita jumpai di grafik candlestick, sering kita jumpai di grafik candlestick. Nah ini bisa juga kita gunakan untuk menganalisa. Jadi Anda tidak, misalnya Anda mungkin kurang suka menggunakan indikator, atau mungkin Anda kurang suka menggunakan support resistance atau Fibonacci. Karena misalnya di handphone untuk narik Fibonacci biasanya susah Pak, karena harus apa namanya, harus menempelkan titik Fibonacci-nya di atas menuju ke bawah atau dari bawah menuju ke atas, biasanya nggak bisa match gitu kan ya, nggak bisa match. Nah mungkin kalau misalnya Anda mungkin, tidak terlalu suka dengan alat indikator tersebut, nah kita bisa menggunakan dari bentuk candlestick. Nah yang biasanya sering kita jumpai bentuknya seperti ini, kayak, apa ya, martil lah ya, kayak palu. Nah kayak palu, namanya hammer. Hammer itu kalau misalnya market ada market trend turun, kemudian bentuknya bodinya di atas, warnanya putih naik ya. Maksudnya body body bullish lah ya, body bullish dan ekornya lumayan agak panjang. Nah, agak panjang ekornya. Nah, itu kita bisa coba, oh biasanya ini menunjukkan tanda-tanda market akan berbalik arah gitu. Market berbalik sering biasanya kita jumpai kalau yang hammer. Tapi ya jangan H1, jangan jangan M1. 1 menit, kalau 1 menit terlalu banyak terbentuk hammer gitu kan. Kita lihatnya biasanya ya kayak H4 atau mungkin Anda bisa menggunakan H3. Kalau di MetaTrader 5 kan kita bisa lihat time frame 2 jam sama 3 jam kalau pakai laptop ya, versi laptop atau versi PC.
Itu akan kelihatan time frame yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya Anda cuma menggunakan handphone ya, kita lihatnya biasanya H4. H4 bisa Anda klik untuk apa namanya melihat bentuk candlestick. Oh, ini ada hammer nih. Market berbalik arah. Jadi untuk hammer yang bullish itu bodinya bodi naik ya. Jadi ketika ada tren turun, kemudian terbentuk hammer, bodinya letaknya di atas, ekornya juga lumayan agak panjang. Oh, ini hammer bullish, berarti ini mau naik, harga berbalik arah. Nah, candle berikutnya ganti candle, nah kita bisa manfaatkan dengan open buy. Biasanya kan market berbalik arah. Begitupun kalau misalnya market ada tren naik. Nah, kita cek market trennya naik. Kemudian kita melihat ada apa namanya kayak semacam hammer, tapi bodinya dia di atas, biris ya, turun, bodinya turun. Misalnya warna hitam turun, warna putih naik misalnya. Nah, bentuknya turun, tapi ekornya juga sedikit panjang lah ya, sedikit panjang. Nah, ini biasanya ciri-ciri atau pola kemungkinan ada pembalikan arah. Jadi ketika tren naik, kemudian ada sebuah candlestick bentuknya hanging man. Oh, nih seller sudah mulai masuk. Nah, secara psikologis kita bisa lihat nih, secara psikologis market dari bentuk candlestick kita bisa melihat, oh ini seller sudah mulai masuk nih, berarti kemungkinan tanda-tanda market berbalik arah. Nah, kita bisa melakukan entry posisinya setelah candle tersebut selesai terbentuk. Nah, begitu selesai terbentuk ganti candle, kita bisa ambil posisi sell. Sering biasanya kita jumpa yang ini hammer sama hanging man seperti itu. Kalau head and shoulder beda ya. Head and shoulder itu pola ya, pola grafik, tidak candlestick. Tidak bentuk candlestick, jadi pola grafik kayak head and shoulder, double top, double bottom, itu pola grafik. Jadi bisa dibedakan. Anda bisa membedakan sekarang antara candlestick, bentuk candlestick dengan pola grafik. Nah, itu. Misalnya pakai pola apa namanya? Kayak semacam butterfly, Gately, kemudian dalam bentuk apa namanya? Entah itu cipher. Nah, itu bentuk pola grafik. Tapi kalau candlestick itu ya kayak semacam hammer, tadi ada hanging man atau morbosu, kemudian ada spinning top. Nah, itu bentuk-bentuk dari candlestick. Berbeda dengan pola grafik gitu kan ya. Nah, yang pertama yang bentuk candlestick tunggal, maksudnya tunggal itu cuma satu. Jadi cuma membutuhkan satu candlestick cukup untuk membuat market biasanya berbalik arah. Nah, itu bisa Anda cermati. Sering biasanya kita gunakan, sering kita jumpai ini bentuk candlestick seperti ini. Jadi Anda tidak perlu bingung-bingung untuk menganalisa, cukup dengan kita mencermati candlestick, kita sudah bisa menganalisa sebuah pergerakan atau instrumen trading. Entah itu di forex ataupun di komoditas atau di indeks saham juga juga bisa kita gunakan. Selain ada hammer, nah ini yang perlu kita cermati yang kira-kira mudah lah ya, mudah kita ingat-ingat dan bodinya pun juga sering kita lihat, sering kita lihat di beberapa time frame. Nah, yang berikutnya kalau tadi hammer posisinya bodinya di atas, sekarang inverted hammer bodinya di bawah. Nah, itu. Jadi bodinya ketika ada market tren turun, kemudian kita jumpai ada inverted hammer bullish ya ini ya, bodinya bullish, apa namanya, modelnya bullish, warnanya putih bullish, kemudian ada ekornya lumayan lumayan panjang. Nah, ini biasanya tanda-tanda market berbalik arah. Biasanya gitu. Ini tanda-tanda market mau berbalik arah. Oh, ada inverted hammer. Berarti ini kemungkinan market berbalik arah. Kalau yang hammer tadi kan di atas tuh bodinya. Kayak kita megang apa ya, palu lah ya, megang palu atau martil. Nah, itu di atas bodinya. Tapi kalau yang inverted hammer tuh kebalikannya, bodinya di bawah.
Nah, ini sekarang Anda sudah mulai mengenal mengenai hammer. Jadi kalau suatu saat nanti melihat pola apa namanya, melihat grafik candlestick, ketemu ini, bentuknya seperti ini, oh nih kemungkinan market berbalik arah. Kalau inverted hammer dia trennya turun. Tren turun terbentuk pola inverted hammer. Kalau yang shooting star itu kebalikannya. Trennya naik, kemudian terbentuk eh, bentuk bodinya kecil, ekornya lumayan panjang dan warnanya biris atau turun. Turun ya itu. Kalau shooting star kan turun. Oh, ini berarti tanda-tanda market akan berbalik arah atau berbalik arah ke turun, ke biris. Nah, ini saya rasa kita pernah lah ya berjumpa antara kedua kedua apa namanya candlestick ini, inverted hammer, kemudian ada hammer, ada shooting star. Nah, itu sering kita jumpai. Nah, sekarang sekarang Anda sudah tahu nih, nanti suatu saat kalau ketemu bisa dilihat sama hangman yang satu lagi nih. Hangman ini juga sering kita lihat. Ya minimal time frame 4 jam lah ya. Kalau 1 menit banyak sih bentuknya. Kalau 1 menit sering kita jumpai ini, tapi ya tingkat akurasinya kurang begitu apa ya, kurang begitu bagus lah ya. Kurang begitu tinggi tuh tingkat akurasinya kalau kita menggunakannya H1. Sorry, M1 atau 1 menit itu kurang akurasinya kurang kurang tinggi ya. Mungkin kita gunakan yang di 4 jam. 4 jam itu akurasinya lumayan. Gitu. Oke, itu untuk candlestick tunggal. Saya kasih contoh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya bentuknya banyak, tapi yang sering kita jumpai aja lah ya. Soalnya kan ini apa namanya, mudah kita ingat-ingat, mudah kita mengerti. Ini tanda-tanda market berbalik arah. Nah itu. Dan akurasinya juga lumayan tinggi kalau Anda menggunakan di time frame yang besar. H1 atau sorry, H4 atau di harian atau daily juga bisa. Gitu. Itu untuk candlestick tunggal. Jadi cuma membutuhkan satu badan candlestick. Nah, kalau yang ini membutuhkan dua candlestick ya. Kalau tadi cuma satu candlestick cukup untuk membentuk market berbalik arah. Kalau ini dibutuhkan dua body atau dua candlestick untuk bisa kita sebutkan, oh ini market berbalik arah. Nah, gitu. Namanya engulfing. Jadi kalau yang bullish apa namanya engulfing, misalnya dari tren turun nih, dari tren turun, kemudian ada satu apa namanya satu candle bullish. Ciri-ciri engulfing adalah bodinya eh, bullish ini atau bullish engulfing ini itu lebih besar daripada candle sebelumnya. Kalau candle sebelumnya itu biris turun, nah ini untuk apa body dari bullish engulfing ini dia lebih lebih besar, bahkan mungkin menutupi dari body candle sebelumnya. Nah itu dikatakan engulfing. Dan itu kita bisa gunakan ciri-ciri sebagai oh ini market ini buyer sudah mulai masuk di tengah kondisi tren turun, buyer mulai masuk dan hanya dengan satu candlestick buyer langsung mendominasi. Kita langsung lihat, oh berarti ini volume transaksinya mungkin lebih besar nih. Nah, karena berhasil mendominasi market biris dengan munculnya candlestick bullish. Nah, bodinya pun juga lebih lebih panjang daripada body biris sebelumnya. Nah, oh ini berarti engulfing bullish engulfing. Nah, candle sebelumnya kita bisa lakukan entry posisi buy. Nah, itu yang sering terjadi kita jumpai biasa di market emas, di euro, pound sterling juga sering sering kita jumpai yang namanya nih engulfing ya. Yang jelas yang perlu kita lihat
ciri-cirinya yaitu bodinya dia lebih lebih besar daripada bodi sebelumnya. Jadi sebelumnya turun, biris, kemudian bentuk engulfing-nya naik dan lebih besar daripada bodi yang sebelumnya. Itu yang bullish engulfing. Kalau yang bearish engulfing berarti dari tren naik, misalnya kita menjumpai trennya tren naik nih. Tren naik, kemudian kita lihat ada bodi candle turun dan badannya tuh lebih atau bodinya tuh lebih panjang daripada badan dari candle sebelumnya. Bullish ya, candlenya bullish ya ini. Bullish kemudian membentuk bearish. Oh, ini berarti market mau berbalik arah. Nah, kita bisa lihat tanda-tandanya engulfing. Jadi lihat dari bentuk eh, bodinya ya. Bodinya itu lebih panjang. Nah, seperti itu. Oke, jadi dibutuhkan 2 candlestick untuk kita bisa melakukan analisa apakah market berbalik arah atau tidak dengan melihat bullish atau bearish engulfing. Oke, itu yang 2 ya. Kemudian setelah ada engulfing, nah ini Swisher bottom, kita juga sering menjumpai ini. Bentuknya hampir sama, cuman yang membedakan itu satunya bullish, satunya bearish, satunya bullish. Jadi kalau di tengah kondisi tren turun, kemudian ada satu candlestick bentuknya kayak hammer, tapi lebih lebar ya ini ya. Jadi kayak hammer, tapi bentuknya lebih lebar. Oh, bukan hammer, hanging man ya. Kalau turun tuh, hanging man dia lebih lebar, lebih, maksudnya lebih gede bodinya. Ada ekornya juga. Kemudian di candle sebelumnya, candle setelahnya itu membentuk bodinya hampir sama. Nah itu kalau kita jumpai candle ini merupakan tanda-tanda market berbalik arah. Nah gitu, itu namanya Swisher bottom. Kemudian yang Swisher top, kebalikannya, trennya naik, kemudian membentuk candle kayak apa namanya shooting star. Kemudian ada candle berikutnya bearish. Nah kalau sudah ketemu ini hampir sama ini, oh ini berarti market mau berbalik arah. Nah bentuk candle ini kalau saya coba sih jarang sih ya, jarang terbentuk model candle scissor bottom ini jarang terbentuk. Tapi kalau misalnya suatu saat kita menjumpai candlestick ganda seperti ini ya, kita sudah tahu fungsinya. Oh ini fungsinya berarti marketnya mau berbalik arah. Nah, seperti itu. Itu untuk dua eh, apa namanya butuhkan 2 candlestick. Nah kalau yang 3 ini juga yang paling gampang yang sering kita jumpai. Ini butuhkan 3 sih ya. 3 body candlestick untuk kita bisa membaca ini market eh, apa namanya ber, berbalik arah misalnya seperti itu. Jadi namanya jadi dibutuhkan 3 candlestick atau triple ya untuk menyebut suatu nama candlestick ini. Nah, namanya Morning Star. Namanya keren banget ya Morning Star. Jadi di tengah kondisi turun, kemudian ada candle bearish, tengah-tengahnya kayak doji yang tadi kita pelajari seperti tanda plus ya, plus kecil. Kalau sudah ada tanda plus kecil kita bisa lihat yang tadi di doji tadi. Doji kan berarti artinya oh ini tanda market untuk berbalik arah. Oh ada doji nih berarti berbalik arah 4 jam, H4 misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk apa namanya menganalisa lah ya, menganalisa market mau berbalik arah. Dan di candle berikutnya, candle yang ketiga, candle yang ketiga ini bentuknya bullish dan bodinya juga hampir sama dengan candle bearish yang pertama. Jadi butuh 3 candle, satu
Biris, doji, sama bullish untuk yang Morningstar gitu. Gampang kan ya? Kalau lihat tanda plus, oh ini mau doji nih. Tinggal dilihat aja samping kanan, samping kirinya. Ini bodinya yang samping kiri harus biris, yang samping kanan harus bullish. Nah, baru dikatakan ini morning star, gitu kan ya. Kemudian yang evening star juga kebalikannya. Jadi di tengah di tengah tren naik, kemudian candle yang pertama naik, bullish, candle yang kedua atau tengah-tengahnya ini membentuk kayak semacam doji lah ya, kayak semacam doji, tapi masih ada bodinya sedikit, dan candle berikutnya uh, market sudah mulai turun atau biris. Nah, berarti kita lihat, oh ini berarti sudah uh, masuk namanya candlestick ketiga, berarti apa namanya evening evening star. Nah, seperti itu. Tapi untuk tiga candle ini sih kita butuh ketelitian lah ya. Ketelitian, kemudian kita cermat untuk melihat melihat apa namanya peluang. Oh ini bentuk candlenya seperti ini nih. Berarti ini masuk evening star. Seperti itu. Kemudian tiga candle berikutnya yang perlu kita lihat. Nah, ini yang sering kita jumpai di emas. Ini bagi Anda pecinta XAU USD yang sering biasanya kita transaksi emas atau transaksi yang forex, biasanya sering kita jumpai bodi ini adalah GU sama GJ biasanya. GJ, EJ, pokoknya gerakannya yang dalam range yang banyak. Nah, itu biasanya kita jumpai bentuk body candlestick yang ini. Nah, namanya three white shoulder. Nah, ini dia bodinya naik, yang three white ini dia naik menunjukkan buyer sedang mendominasi. Nah, gitu. Nah, jadi keterangannya kalau kedua bentuk pola candlestick dianggap valid jika bentuk candle yang kedua atau candle yang tengah-tengah ini harus lebih besar bodinya ya, maksudnya bukan bukan apa ya, bukan ekornya Anda hitung, tidak, tadi bodinya aja tengah-tengahnya itu Anda lihat jika candle yang kedua bodinya lebih besar daripada candle sebelumnya, dan di candle yang kedua ini penutupan harganya hampir sama dengan harga tertinggi atau hampir full body lah ya, full body lah ya. Full body berarti three way shoulder ini dikatakan market lagi tren, meneruskan tren gitu. Begitupun dengan yang three black row nih. Nah, three black row juga sama. Jadi dia kita lihat body dari candle yang kedua. Penutupannya berarti ditutup hampir sama, mendekati atau sama dengan harga terendah. Bentuk candlestick ketiga lebih turun lagi. Nah, oh ini berarti dari background nih, berarti ini market kuat banget untuk turun. Nah, kita bisa lakukan posisi sell. Biasanya nih candle yang ini sering kita jumpai di emas ya. XAUUSD itu sering. Kalau ada tren naik, 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 kita lihat body candle yang kedua. Oh, body candle kedua lebih lebih gede misalnya. Oh, lebih gede berarti ini marketnya lagi apa namanya strong bullish misalnya. Kalau misalnya candle kedua misalnya birisnya lebih panjang, oh ini berarti marketnya lagi anu nih, lagi apa namanya tren turun, arah turun. Nah itu biasanya kita jumpai di emas. Anda lihat bodinya yang kedua ya, bodi kedua itu biasanya lebih panjang dari bodi yang pertama. Nah ini bagi Anda pecinta XAUUSD, saya rasa sering lah ya, sering melihat yang three white shoulder sama three black row ini. Sering kita jumpai di emas, sama di GJ atau GQ. Kemudian satu lagi yang perlu kita lihat,
Kalau ini biasanya harus kita butuh kecermatan sih ya, karena ini ciri-ciri market berbalik arah. Nah, ada three inside up dan three inside down, seperti ini. Jadi, candle yang pertama itu harus ditemukan di bagian bawah. Di candle yang pertama harus ditemukan di bagian bawah, tren turun. Jadi ketika ada tren turun, turun, kemudian candle yang pertama tuh candle biris, turun kan ya. Kemudian candle yang kedua itu naik. Jadi bullish sudah mulai masuk nih. Candle kedua naik, setidaknya setengah body lah ya, bodinya lebih setengahnya dari candle yang pertama. Itu biasanya untuk yang candle yang ketiga itu langsung strong bullish naik. Oh, ini berarti market berbalik arah. Begitupun dengan three inside down. Jadi three inside down ini juga hampir sama kayak yang cuman bedanya bentuk candlenya aja. Jadi candle yang pertama masih naik, mengikuti tren naik. Candle yang kedua bodinya paling tidak setengahnya dari candle bullish sebelumnya, candle yang pertama. Kemudian candle yang ketiga dia biris, langsung turun. Nah, itu. Itu yang biasanya kita jumpai di beberapa instrumen, entah itu di emas, ataupun di minyak, ataupun di forex. Oke, coba kita cek ya ke metode 5 setelah kita tadi belajar teori. Nah, kita praktek langsung nih. Kita lihat di MetaTrader, apakah ada candle-candle yang barusan kita pelajari, bentuk spinning top, kemudian ada doji, ada hammer. Nah, kita gunakan yang 4 jam. Nah, kalau kita lihat di market emas, nah ini yang tadi kita pelajari yang saya mengatakan sering kita jumpai itu biasanya yang black row. Nah ini ada three black row di sini seperti ini. Yang Anda bisa lihat. Jadi betul seperti ini. Nah nih, ini three black row nih. Tren turun, market turun. Candle yang kedua bodinya lebih panjang daripada candle yang pertama. Dan candle yang ketiga juga bodinya sedikit kecil ya. Nah ini berarti menunjukkan tanda-tanda market kuat untuk turun. Masih kuat untuk turun. Yang kedua kelihatan lebih panjang. Kemudian three way shoulder-nya kita cek, kita cari three way shoulder. Yang bodi yang keduanya lebih banyak ya, lebih gede, lebih panjang. Ini saya pakai H4. Nah, ini nih. Cuman ini bodinya kurang apa ya, kurang besar ya nih. Ini. Nah, three weight ini. Three way shoulder. 3 prajurit putih. Nah, bodi yang kedua lebih panjang. Oh, begitu ganti candle yang keempat, oh ini berarti buy nih, masih naik nih. Nah, masih naik dia. Tuh. Sering kita coba di emas nih yang mudah-mudahan seperti ini sering. Memberikan arah. Itu. Nah, nanti tinggal kita pelajari lebih cermat lagi apa namanya? Bagi Anda. Nah, ini juga yang tadi kita pelajari ada nih. Apa nih? Nah, ini. Morning Star. Marketnya turun. Komennya. Apa? Evening Star. Ini kan. 3 candle. Ya kalau memang kita belajar candle ya sebenarnya banyak banget. Jadi nggak perlu kita semuanya kita pelajari pusing. Jadi yang perlu-perlu saja kita pelajari. Nah ini. Nah ini marketnya kembali turun nih. Nah kan. Candle pertama naik. Candle kedua bentuknya kayak apa namanya tadi apa namanya inverted hammer. Nih candle yang ketiganya biris turun. Nah ini dia turun.
Oh, ini kemungkinan market berbalik arah nih. Nah, ya kan, berbalik arah. Gitu ya. Jadi perlu ya paling enggak Anda harus latihan supaya bisa menguasai ini. Nah, ini juga ada nih. Ini H4 loh nih ya. Kita cari yang H4 banyak. Nah, ini. Ini ada kelihatan. Oh, ini market berbalik arah nih. Tuh kan, turun. Ini turun, ini juga turun. Ini berbalik arah juga turun. Sebelumnya naik, turun. Nah, sering kita coba di market emas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Yang belum jelas. Jadi mulai saat ini mungkin Anda sudah mulai mengenal candlestick. Untuk minggu depan kita lanjutkan ya untuk candlestick. Kita belajar candlestick, cara mempelajari candlestick, apa namanya, untuk sesi yang kedua. Jadi tidak perlu kita menghafalkan ya, tidak perlu kita menghafalkan. Kita cari yang sekiranya sering kita jumpai di market. Kalau kita lihat chart seperti ini H4, oh sering kita jumpai nih. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita lama-lama kita juga akan tahu sendiri lah ya, apa sendiri. Nah, itu. Bentuk candlestick. Oke, begitu ya untuk sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan sesi yang kedua minggu depan hari Kamis. Kita masih belajar mengenai candlestick, mana yang sekiranya bisa kita gunakan untuk melakukan entry posisi. Jadi kita menganalisa hanya berdasarkan bentuk candlestick tanpa adanya tambahan yang lain, misalnya indikator, moving average, Fibonacci, pattern. Nah, itu kita tinggalkan semuanya. Jadi hanya murni berdasarkan bentuk candlestick. Tuh. Dan saya rasa butuh ketelitian dan butuh jam terbang supaya kita tahu apa namanya beberapa candlestick. Oh, ini marketnya lagi tren turun nih. Oh, marketnya berbalik arah. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Kita nanti lanjutkan di minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Masih ada beberapa candlestick yang perlu saya sampaikan. Jadi tidak semuanya untuk hari ini. Yang jelas untuk yang tadi barusan kita pelajari, silahkan Anda praktekkan, dilihat di metode 5 GK Nah, ini bagi Anda yang ingin ingin mencoba demo akun, kita juga menyediakan untuk demo akun untuk latihan. Jadi kita kasih modal untuk latihan, Anda bisa melihat pergerakan market, Anda juga bisa melakukan entry posisi. Nah, yang barusan kita pelajari mengenai candlestick bisa Anda praktekkan. Gimana caranya untuk membuat demo akun? Nah, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti akan kita pandu untuk membuat demo akun. Umur akunnya tidak ada batasan. Selama Anda menyukai transaksi, selama Anda menyukai trading itu masih ada. Dan uangnya demo akun masih ada. Kalau uangnya demo akun habis, Anda habiskan ya tinggal bikin lagi baru demo akun lagi. Menghubungi lagi tim marketing GK Invest Semarang. Dan kebetulan di bulan ini, bulan Juli, kita juga banyak promo yang mungkin selain Anda transaksi, Anda dapatkan edukasi, Anda dapatkan analisa, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah atau ikut dalam program Mega Rewards Juli 2021. Ada mobil, ada emas, ada motor, dan lain sebagainya. Masih banyak hadiah. Nah, hadiahnya apa saja? Bagaimana cara mengikutinya? Silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai promo atau
program yang ada di GKN Fest di bulan Juli. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Kita masih melanjutkan mengenai candlestick sesi yang kedua. Minggu depan juga akan lebih menarik lagi. Kita lihat ciri-ciri yang lebih akurat, tingkat akurasinya apa ya, tinggi lah ya, untuk kita bisa menganalisa hanya menggunakan candlestick, bentuk candlestick. Oke, saya Rudi Oktrianta, mohon pamit. Ketemu lagi, insyaallah di edukasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bagi Anda yang belum vaksin, silakan vaksin karena itu untuk melindungi diri Anda dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar Anda agar tetap apa? Sehat. Nah, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.